Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 1, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Di video kali ini kita masih belajar tematik di tema 3, yaitu masih tentang kegiatanku di subtema 3 dan di pembelajaran 6. Oke, tujuan pembelajaran dari video materi kali ini adalah yang pertama, kalian diharapkan nanti mampu menulis cerita tentang kegiatan pada sore hari. Kemudian yang kedua, mampu bersikap santun pada saat menyambut orang tua. Dan yang ketiga, mampu membandingkan bilangan menggunakan simbol matematika. Materi yang pertama adalah menulis cerita tentang kegiatan pada sore hari. Kamu pasti pernah menulis cerita tentang kegiatan sehari-hari. Cerita itu adalah rangkaian peristiwa yang disampaikan, baik berasal dari kejadian nyata ataupun tidak nyata. Untuk menulis cerita, kita harus menentukan yang pertama tema atau judul cerita. Kemudian urutkan alur cerita tersebut. Dan yang ketiga, sesuaikan kondisi atau situasi dengan kegiatan pada cerita. Perhatikan contoh cara dan menulis cerita berikut. Mari kita urutkan gambar berseri di bawah ini. Yang pertama adalah bermain bola. Kemudian gambar yang kedua adalah setelah bermain bola. Yang ketiga adalah pulang ke rumah. Dan yang keempat adalah mandi sore. Yang terakhir adalah atau yang kelima berpakaian. Oke, dari gambar berseri tersebut kita dapat judul nih. Judulnya bermain bola di sore hari. Isi ceritanya sebagai berikut. Yang pertama, Benny bermain bola di lapangan. Kemudian setelah bermain bola, Benny pulang ke rumah. Kemudian Benny mandi sore. Setelah mandi, Benny berpakaian dengan rapi. Nah, dari beberapa gambar kita bisa membuat cerita. Caranya kita urutkan dulu gambarnya, kemudian kita tentukan judulnya. Setelah itu baru kita buat kalimat, kita rangkai kalimat berdasarkan gambar, kita urutkan dan jadilah sebuah cerita. Selanjutnya materinya tentang sikap santun menyambut orang tua. Biasanya orang tua pulang bekerja pada sore hari. Sambutlah dengan baik ketika orang tuamu tiba di rumah. Menyambut orang tua pulang kerja termasuk sikap yang baik. Berikut adalah cara menyambut orang tuamu saat pulang bekerja, seperti pada gambar. Yaitu yang pertama, menyambut dengan riang gembira, dengan tersenyum riang ketika orang tua kalian pulang kerja. Kemudian yang kedua, membantu membawakan tas ataupun sepatu, baik ayah atau ibu. Kemudian yang ketiga, mencium tangannya, salim kepada orang tuanya. Kemudian yang keempat, membantu mengambilkan minuman untuk ayah maupun untuk ibunya yang pulang bekerja. Ini adalah beberapa contoh sikap yang bisa kalian lakukan ketika kalian mau menyambut orang tua kalian saat pulang bekerja. Sekarang mari kita beri tanda centang cara menyambut orang tua yang baik ya. Perhatikan gambar. Di sini ada 4 gambar. Kita akan beri centang cara menyambut yang baik dan kita silang cara menyambut yang tidak baik. Gambar yang pertama, bertengkar dengan adik. Kira-kira ini cara menyambut yang baik atau tidak ya? Iya, ini tidak baik. Berarti kita beri tanda silang. Kemudian selanjutnya, menyambut ayah dengan riang bawahnya. Kira-kira ini cara yang baik atau bukan ya? Iya, betul sekali, ini cara yang baik. Jadi ketika ayahnya pulang kerja, kalian sambut dengan tersenyum riang. Pasti ayahnya akan senang.
Jadi kita beri tanda centang. Selanjutnya, membawakan tas kerja ibu. Nah, ketika ibunya pulang kerja, kalian sambut dengan membantu membawakan tas. Ini adalah cara menyambut yang baik. Berarti kita beri tanda centang. Dan yang terakhir, ketika ayahnya pulang, marah-marah karena ayahnya pulangnya telat. Kira-kira ini baik atau tidak? Ini tidak baik. Masa ayahnya pulang kerja capek-capek, kalian marah-marah. Ini cara yang tidak baik. Berarti kita silang. Nah, ini tadi adalah beberapa contoh yang bisa kalian tiru dan tidak perlu ditiru. Yang baik ditiru, yang tidak baik tidak boleh ditiru. Nah, materi selanjutnya adalah membandingkan bilangan menggunakan simbol. Ayo kita ingat kembali cara membandingkan bilangan. Perhatikan gambar pohon berikut. Pohon A ada 10 buah. Kemudian pohon B memiliki 15 buah. Banyak mangga di pohon A ada 10, sedangkan di pohon B ada 15. Sehingga pohon A, mangga di pohon A kurang dari mangga yang ada di pohon B. Simbol kurang seperti ini. A kurang dari pohon B. Kemudian banyak mangga di pohon B lebih dari pohon A. Simbolnya adalah seperti ini. B lebih dari pohon A. Sekarang perbandingan dua bilangan dapat ditulis menggunakan simbol seperti yang sudah Miss jelaskan tadi. Simbol kurang dari ditulis seperti ini. Nah, ini kurang dari. Simbol lebih dari ditulis seperti ini. Simbol sama dengan ditulisnya seperti ini. Nah, jadi ketika kalian mau membandingkan dua bilangan, kalian juga bisa menggunakan simbol-simbol berikut. Perhatikan contoh lainnya berikut. Ada bilangan 12 dan 13. Kira-kira 12 kurang atau lebih atau sama dengan 13? Iya betul, 12 kurang dari 13. Berarti simbolnya adalah seperti ini. Simbolnya 12 kurang dari 13. Lagi perhatikan 16 dan 14. 16 kurang lebih atau sama? Ya betul sekali, 16 lebih dari 14, sehingga bisa dituliskan juga seperti ini. 16 lebihnya menggunakan simbol 14. Kemudian 15 titik-titik 15, kira-kira apa? Kurang, lebih atau sama? Iya betul sekali, sama. 15 sama dengan 15, jumlahnya sama ya. Kalau ditulis simbolnya seperti ini, 15 sama dengan 15. Ini tadi yang disebut dengan simbol. Jadi kalau kalian membandingkan dua bilangan, boleh menggunakan simbol-simbol seperti ini. Oke, tadi sudah Miss jelaskan semua materinya. Untuk itu tugas kalian adalah kerjakan halaman 70, halaman 71 dan halaman 72 di buku pena kalian ya. Kalau sudah selesai, silahkan kirimkan jawaban kalian ke wali kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Miss sampaikan dapat kalian pahami. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.